Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 51. Filipus menemui Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus berkata, "Apakah karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, teman-teman, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, hari ini kita akan membahas renungan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 51. Perikop ini menceritakan tentang Yesus memanggil murid-muridnya. Satu hal yang unik di sini dikisahkan saat Yesus memanggil Natanael. Di Injil Sinoptik kita tidak menemukan nama Natanael, tapi Bartolomeus, karena dia dekat dengan Filipus. Di Injil ini Yohanes diceritakan lebih detail lagi bagaimana Yesus memanggil seorang Natanael. Berawal dari Filipus yang menemui Natanael, terus bilang sama Natanael, "Hey, ayo, yuk kita udah ketemu nih sama dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, dia anak Yusuf dari Nazaret." Lalu Natanael menjawab, "Emang ada yang bagus dari Nazaret?" katanya. Terus Filipus bilang lagi, "Udah, sini lihat aja, ayo ikut," gitu ya. Dan satu hal yang luar biasa menurut saya saat Natanael bertemu dengan Yesus. Yesus ngomong duluan. Yesus seolah-olah kenal banget sama Natanael. Sampai Natanael itu kaget gitu ya, shock. Yesus bilang ini, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Bapak Ibu, apa yang dimaksudkan Yesus dengan seorang Israel sejati? Seorang Israel sejati waktu itu, waktu zamannya Yesus, orang-orang Yahudi itu sangat melekat dengan hukum Taurat, dengan kitab nabi-nabi juga. Di mana di Perjanjian Lama dikatakan bahwa nanti ya akan datang seorang Mesias yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Nah, saat Yesus bilang bahwa Natanael adalah seorang Israel yang sejati, artinya Yesus tahu apa yang selama ini dilakukan oleh Natanael. Bahwa Natanael sangat-sangat mengharapkan kedatangan seorang Mesias sebagai salah satu dari orang Israel. Lalu Natanael dengan kebingungannya bilang, "Kok
bisa kenal saya ya? Kok bisa gitu ya? Terus Yesus bilang lagi, Natanael, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Apa yang dimaksudkan Yesus? Jadi kalau kita melihat di kitab 1 Raja-Raja 4 ayat 25, dikatakan begini, waktu itu di zamannya Salomo itu kan seorang raja yang luar biasa ya terhadap bangsa Israel. Makanannya aja, peralatan makannya aja dari emas gitu ya. Sangat makmur lah bangsa Israel. Dan dikatakan di 1 Raja-Raja 4 ayat 25 bahwa mereka itu di bawah pohon ara dan di bawah pohon anggurnya itu bisa berbincang-bincang. Orang-orang itu dengan tentram main-main gitu di bawah pohon anggurnya. Dan di Zakaria 3 ayat 10 juga dikatakan bahwa nanti saat tunas itu datang, orang akan bercengkrama di bawah pohon ara. Nah, jadi di bawah pohon ara waktu itu orang-orang Yahudi berkumpul untuk membacakan Taurat, atau orang-orang Yahudi sendiri ataupun berkumpul, mereka merenungkan Taurat, mereka berdoa kepada Tuhan. Jadi satu hal yang sangat personal, satu hal yang sangat pribadi, Yesus menyentuh hati Natanael. Yesus menyentuh hati Bartolomeus. Dan saat Yesus menyentuh Natanael, saat Yesus ngerti betul apa yang Natanael lakukan selama ini, lalu Natanael bilang gini, Rabi artinya guru, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Jadi Natanael mengungkapkan imannya, Natanael mengungkapkan pengakuannya bahwa Yesus, kau guru, kau rabi. Dan gak cuman itu, yang kedua, engkau anak Allah. Yang ketiga, engkau raja orang Israel. Ketiga hal pengakuan ini diungkapkan Natanael. Begitu saja saat Natanael tersentuh hatinya bahwa Yesus tahu siapa Natanael, bahwa Tuhan mengenal siapa Natanael. Buat saya secara pribadi, perikop ini sangat menyentuh. Karena perikop ini menggambarkan Tuhan yang begitu dekat dengan kita. Natanael, sebelum Filipus memanggil engkau, aku udah melihat engkau di bawah pohon ara. Saya membayangkan bahwa yang dikatakan Mazmur 139 itu betul. Daud berkata begini, kemana aku dapat pergi Tuhan menjauhi roh-Mu? Saat aku kemana engkau ada. Bahkan saat aku turun ke dunia orang mati, kau ada di situ. Saat aku duduk, kau ada Tuhan. Saat aku berbaring, Tuhan ada. Jadi buat saya ayat ini menggambarkan hal yang begitu luas tentang kemahahadiran Tuhan. Kemahatauan Tuhan. Bahwa Tuhan selalu ada. Saat saya bimbang, Tuhan ada. Saat saya galau, Tuhan ada. Saat saya sedih, Tuhan ada. Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari terkasih, mari kita merenungkan. Kapan saat-saat Tuhan menyentuh hati kita? Kapan saat Yesus secara personal itu begitu luar biasa dekat dengan kita saat-saat itu? Kapan saat-saat itu? Dan kalau saat-saat itu kita bisa flashback gitu ya, kita renungkan lagi, maka kita bisa mengakui saat ini, Yesus, kau sahabatku, kau penolongku. Seperti yang Natanael katakan, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Semoga renungan ini dapat memberkati kita semua dan saya akan tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk Tuhan Yesus yang sudah Kau berikan untuk kami Tuhan. Sebagai sahabat, sebagai kakak, sebagai teman, sebagai kekasih hati kami. Yang selalu dekat dengan kami. Tuhan bukan Tuhan yang jauh, tapi Tuhan yang dekat.
Bahkan saat kami apapun itu Tuhan, hati kami seperti apapun Tuhan, Tuhan ada. Dan biar kami Tuhan semakin hari Tuhan, semakin menyadari Tuhan bahwa Kau bukan Allah yang jauh, tapi Kau Allah yang dekat. Kau bukan Allah yang tidak peduli, tapi Kau Allah yang sangat peduli. Kau lebih peduli dari siapapun. Nggak ada orang yang peduli sebesar itu sama kami selain Tuhan. Dan kami mau bersyukur Tuhan atas Yesus yang sudah Kau kirim Tuhan untuk menyelamatkan kami. Darahnya sudah Kau curahkan. Sehingga kami sama Tuhan hanya sejauh doa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.